Insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan dibahas perkara apa saja yang membatalkan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Perkara yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa itu ada 10. Apa saja? Ma wasala amdan ilal jaufi. Apapun yang masuk secara sengaja ke sebuah rongga. Jadi yang pertama, apapun yang masuk secara sengaja ke sebuah rongga. Rongga di sini itu secara umum itu perut. Perut, wasilah rongganya itu melalui hidung, mulut, gitu. Awir roksi, atau rongga yang ada di dalam kepala. Di atas kepala ini biasanya orang kalau dahak itu kan berasa turun ya, ke tenggorokan. Dahak yang turun dari atas, ketika ini orang kalau lagi batuk pilek tuh berasa dahak turun, ya, turun ke tenggorokan. Dahak ketika ditelan secara sengaja itu batal. Maka dahak yang turun dari atas ke tenggorokan keluarkan. Kalau ditelan batal. Sebab apapun batas batal tidaknya sesuatu yang sesuatu yang masuk ke dalam rongga, yakni perut, itu batasnya tenggorokan. Batasnya tenggorokan. Jadi kalau masih di dalam rongga mulut selama belum ditelan, itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Nah, ketika tertelan itu batal. Termasuk ketika gusi berdarah bercampur dengan air liur lalu ditelan, itu batal. Tapi kalau air liurnya saja, ludahnya, tidak membatalkan. Wal huknatu min ahadis sabilaini, dan berobat melalui salah satu dua lubang. Yang dimaksud berobat melalui salah satu dua lubang itu baik lubang atas, yakni hidung tenggorokan. Kalau bicara dua lubang atas berarti hidung tenggorokan. Jadi cara berobat melalui dua lubang. Kalau bagian atas berarti hidung dan mulut. Kalau bagian bawah dua lubang, yakni dubur dan kubul. Dubur itu ya bagian belakang anus. Kubul itu ya bolongan kemaluan. Nah, itu kubul namanya. Bagian depan. Ya. Ya. Nah, itu infus, nanti ada bahasanya. Nah, infus. Wal qai'u amidan. Kemudian perkara yang membatalkan puasa itu muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu batal. Nah, dasarnya tentu Nabi pernah bersabda di sini, man dara'ahul qai'u wa huwa shaim falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang secara sengaja, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang bersengaja muntah, maka hendaklah mengqadha puasanya. Itu. Jadi kalau muntah tidak sengaja itu artinya ya kita sudah nahan-nahan tapi keluar juga. Wal qai'u amidan. Muntah secara sengaja itu batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Wal wat'u fil farji. Kemudian wat'u itu jima, fil farji, ke dalam farji. Nah, adapun tadi ma wasala amdan ilal jauf, itu apapun yang masuk ke dalam perut, itu ya bisa makan, minum, gitu kan. Kalau sengaja maka batal.
Apapun yang unsur sengaja tidak batal. Apapun unsur yang tidak sengaja karena lupa tidak batal. Apapun, termasuk jima. Walaupun kasus jima lupa juga rada jarang-jarang gitu ya. Tapi kalau lupa makan minum itu sering. Tapi kalaupun terjadi itu tidak batal. Di sini dikatakan begini. Saya ulas. Kata Kanjeng Nabi, man nasiya wa huwa shaimun fakala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Kata Kanjeng Nabi, man nasiya, barang siapa lupa, wa huwa, padahal dia shaimun, sedang puasa, orang yang berpuasa, fakala, kemudian karena lupanya, fakala, dia makan, wa aw syariba, atau minum, falyutimma, maka ketika dia ingat, falyutimma, maka hendaklah sempurnakan saumahu, puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sungguh yang memberi makan dan minum itu semata-mata Allah. Jadi orang kalau makan minum tidak sengaja lagi puasa nggak batal ketika lupa. Falyutimma, ketika ingat sempurnakan puasanya. Nih, Bapak lagi puasa, apalagi kan puasa awal-awal tuh. Kalau sudah seminggu 2 minggu terbiasa. Kalau awal-awal kan biasanya karena belum terbiasa suka lupa. Sebaliknya, karena sudah terbiasa, ketika di bulan Syawal berasa masih puasa, ketika makan puasa ini, padahal mau udah enggak. Pernah begitu ya? Nah, misalnya di bulan puasa kok makan minum karena lupa, sedikit banyaknya karena lupa tidak batal. Ketika ingat, lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Karena kata Kanjeng Nabi, makan minum dia itu tanggungan Allah. Nah, biasanya orang dengan sifat lupa itu kesel. Bapak pernah merasakan betapa keselnya, betapa marahnya, betapa memuakannya ketika lupa sesuatu. Nih tadi kunci di mana naruh nih ya? Kesel Pak. Kemarin ada duit naruh di mana ya? Kesel deh. Tapi lupa beginian, alhamdulillah. Sifat pelupa itu paling dikeselin. Tapi lupa lebah ini, alhamdulillah gitu. Ngapa ingatnya baru sesuap ya? Bo ingat sepiring baru ingat. Bo sepiring baru ingat gitu ya. Tapi itu semata-mata dari Allah. Jadi sedikit banyaknya selama dia lupa maka tidak batal puasanya. Ketika ingat, sempurnakan puasanya. Lalu bagaimana dengan jima? Di sini dikatakan minal muftiratil jima, perkara yang diantara perkara yang membatalkan puasa itu adalah jima. Wa hukmuhu indan nisyan kal akli, hukum jima ketika lupa sama seperti makan, namanya lupa. Walaupun kasus jima itu jarang-jarang lah, sampai lupa itu jarang, karena jima itu nalurinya ada proses. Beda makan dan minum itu kan naluri wajar sehari-hari. Kalau jima kan sewayah-wayah, seminggu sekali belum tentu kalau kagak kuat. Tergantung kebiasaan. Tapi tetap saja toleransi berlaku karena sifat pelupa orang berbeda-beda. Ketika jatuhnya kepada orang yang punya sifat pelupa, kan bisa jadi kadar lupanya itu tinggi, mudah lupa gitu. Nah, maka ketika lupa ya sama hukumnya seperti makan. Laki jima ngelupa,
Ketika ingat ya segera cabut. Lah ingat. Nah sama kasusnya kayak makan. Harapannya kan kalau lagi lupa nih, lupa yang disyukurin nih, napa ingetnya baru sesuap 2 suap gitu ya, mau sepiring gitu ya. Nah makan, minum, jima ketika lupa itu anugerah dari Allah. Ketika ingat, hentikan makan minumnya. Ketika ingat, lagi nyelup nih Pak, lagi nyelup, ingat, yaudah cabut. Lagi nyelup, ingat. Sebagaimana tadi makan dan minum, ingat. Ketika ingatnya segera hentikan, lalu lanjutkan puasanya. Jadi sama hukumnya seperti halnya makan dan minum. Jima itu kalau lupa. Wal inzalu an mubasyaratin. Kemudian yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani melalui sentuhan. Mubasyarah itu sentuhan kulit. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila. Ya kan orang bisa saja karena stres berkepanjangan, problem tertentu, perasaan semalam sahur bareng di berjamaah di masjid. Nah kali di KM ngadain sahur berjamaah gitu ya. Rasa-rasa lah tadi perasaan sahur bareng deh di masjid. Siangnya dia ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Otomatis batal puasanya. Waridatu dan murtad. Nah, orang ketika puasa kok di tengah puasa keluar dari Islam, itu otomatis batal puasanya. Idza sahha, ketika sah asamu puasa bisyurutihi dengan syarat-syaratnya, warkanihi dan rukun-rukunnya. Falbut lanuhu, maka hendaknya pembatalan puasa asbabun, juga terdapat beberapa sebab. Minha, di antara pembatal puasa idkhalu ainin. Ini penjelasan yang tadi kan penyampaiannya umum. Ini penjelasannya. Minha, di antaranya idkhalu ainin, masuknya suatu benda minadh-dhahiri, dari luar. Masuknya suatu benda minadh-dhahiri, dari luar, ilal jaufi, ke dalam rongga atau menuju rongga. Waroda dan berharap asyaikhu, pengarang kitab ini, bil jaufi, dengan lafad al jauf, rongga. Apa yang dimaksud? Al batna, yaitu perut. Jadi apapun suatu benda yang masuk ke dalam perut itu batal. Apapun, mau melalui hidung, mau melalui mulut, mau melalui apa tadi Bapak bilang? Tadi yang infusan kalau langsung menusuk masuk ke dalam rongga perut itu batal. Ibaratnya saya bacakan di sini. Mana ya? Wakada, dan demikian pula, lau ghoroza sikinan fi lahmi saqi la yuftiru. Lau ghoroza, kalau seseorang menusukkan sikinan pisau fi lahmi saqi, dalam daging betis, la yuftiru, tidak batal. Li'annahu la ya'uddu jaufan, karena betis tidaklah termasuk rongga. Ini sekaligus membantah kesalahpahaman atau kesalahkaprahan di tengah masyarakat. Nih orang awam selalu salah kaprahnya ini Ustaz. Katanya kalau keluar darah batal puasanya gitu ya. Pernah dengar ya? Orang terjatuh, keluar darah, berdarah di tangannya atau kakinya, katanya batal gitu. Itu ya, pernah dengar? Ini kesalahkaprahan yang terjadi di tengah masyarakat karena bisa jadi mungkin ngaji benar tapi belum selesai. Begini,
Ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan, ini hadisnya sahih, bahwa di bulan puasa saat itu Nabi pernah melarang berbekam. Berbekam itu kan mengeluarkan darah. Nabi melarang karena menyebabkan keluarnya darah. Larangan itulah yang menjadikan hukum pembatal puasa. Namun berikutnya dalam hadis yang lain, ini nasikh mansuh ya, hadisnya sahih juga, bahwa Nabi di bulan puasa berbekam. Hadis yang kedua ini menghapuskan hukum yang sebelumnya. Jadi Nabi di suatu tahun berikutnya di bulan Ramadan berbekam. Otomatis riwayat berikutnya ketika di bulan Ramadan Nabi berbekam itu menghapuskan hukum sebelumnya, bahwa berbekam itu artinya efek keluar darah, itu tidak batal. Nah ini kenapa disebutkan contoh barang siapa yang menusukkan pisau ke betis sampai menembus dagingnya itu tidak batal. Lagian anggur-angguran amat orang ya nusukin pisau. Ini contoh lah, contoh sebenarnya. Contoh. Kali ini orang anggur-angguran ngetes ternyata tembus gitu kan ya. Tidak batal. Karena betis bukanlah rongga. Bi khilafi ma law ta'ana fi batnihi fa innahu jaufun. Berbeda dengan orang ketika menusukkan pisau ke dalam perut, maka itu membatalkan, sebab perut itu adalah rongga. Jadi apapun yang masuk ke dalam rongga perut itu batal. Ya apapun lah. Kalau tadi kan makan minum kan wasilahnya mulut, atau menghirup air melalui hidung sama melalui pelantara. Atau tadi apapun yang langsung masuk ke dalam rongga perut, mau tusukan pisau kayak, atau tadi orang dengan kepentingan infus langsung nancep ke dalam perut. Ada orang yang biasanya habis operasi apa gitu ya, yang sampai mohon maaf buang kencing itu melalui selang gitu ya, itu ya perutnya dibolongin. Ya apapun itu, termasuk tadi pengobatan yang langsung ke dalam rongga perut, itu batal. Nah kalau infus melalui kulit, ya itu ya. Bagaimana? Infus melalui kulit itu tidak membatalkan, sebab kulit bukanlah rongga. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini ada dua perkara. Pertama, anggur-angguran amat ya orang, lagi sakit kok puasa. Padahal salah satu keringanan orang bolehnya tidak berpuasa itu karena sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia tidak sakit, bisa jadi, tapi ini orang ngerti hukum. Orang ini ngerti hukum. Kan yang terlarang itu memasukkan suatu benda melalui rongga, baik wasilahnya melalui hidung atau mulut sebagai dua jalan atas, atau dua jalan bawah, kubul dan dubur, alat kelamin atau anus, atau sesuatu yang langsung masuk ke dalam rongga perut. Lah, infus kan pori-pori. Ini ceritanya orang ngerti hukum tapi merekayasa. Ya udahlah, biar puasanya nggak lemes-lemes amat. Sebab infus itu kan apa bahasa kalau dalam cairan yang mengandung apa? Nutrisi. Makanya orang-orang yang sakit, yang sulit makan minum ya melalui itu, nutrisi, menguatkan badan. Betul, secara hukum tidak batal. Cuma kalaupun toh itu dikerjakan, apa enggak malu? Ya,
Karena salah satu hikmah puasa adalah ikut merasakan haus dan laparnya orang-orang miskin. Ya, salah satu tujuan dari puasa kan itu hikmahnya. Memang tidak batal, cuman apa nggak malu gitu loh. Hikmah puasa itu menahan lapar dan haus, sebagaimana orang-orang fakir miskin. Ya secara hukum tidak batal, cuman apa nggak malu gitu loh. Oke. Kemudian lanjut lagi. Tadi termasuk memasukkan obat melalui salah satu dua lubang ya apapun lah, namanya obat tetap tidak boleh melalui lubang bawah anus. Misalnya kan saya pernah dengar apa tuh, orang yang susah BAB itu kan dimasukkan apa tuh, dulkolak cair ya, benar ya, itu untuk memperlancar. Itu nggak boleh, itu batal, itu batal. Termasuk waminha, dan diantara yang batalkan puasa al-qai'u amidan adalah muntah secara sengaja, fa innahu mubtilun, yang demikian itu sungguh batal, membatalkan. Wa fihi, dan dalam perkara ini ihtiraza, berbeda, an ghairil amidi, dari tanpa sengaja. Lah kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Wa qad marra, dan sudah berlalu daliluhu, dalilnya tadi, dalil hadis Nabi tadi. Wa minha, dan diantara yang membatalkan puasa al-wat'u, jima fil farji, ya hubungan suami istri lah, hubungan badan. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan taqaddama yang sudah berlalu tadi, sudah diterangkan. Wa kadza, dan demikian pula membatalkan puasa inzalu, keluar mani, yakni khurujul mani, yakni keluar mani, bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama. Jadi ulama bersepakat jima mengeluarkan mani bil mubasyarah, dengan cara sentuhan. Maksudnya apa mubasyarah itu? Maksudnya bil yadi au ghairiha. Di sini dikatakan wakada al istimna'u bil yadi wa ghairiha. Perkara yang membatalkan puasa yaitu al istimna. Istimna itu bahasanya apa ya? Kalau bahasa gaulnya itu istimna itu enak-enak. Apa ya? Apa ya? Memenuhi birahi, apa namanya? Istimna itu mengambil syahwat, mengeluarkan syahwat. Enak-enak lah bahasa sekarang itu. Bahasa yang lebih weak. Kalau itu hubungan suami istri ya. Jadi istimna itu mengundang syahwat bil yadi, dengan tangan, wa ghairiha, dan selain tangan. Kalau bahasa bocah sekarang itu onani lah. Jadi onani, jadi al-inzalu an mubasyarah, keluar mani dengan cara bersentuhan, bil yadi wa ghairiha, baik dengan tangan atau selain tangan, itu batal dengan cara sentuhan, onani misalnya, atau bukan dengan tangan, pakai paha, pakai pokoknya melalui sentuhan, itu batal. Kemudian itu secara ijma' loh ya. Ijma' itu artinya kalau dalam sebuah kitab-kitab fikih ketika ada bahasa ijma' berarti 4 madhab bersepakat. 4 madhab bersepakat jima itu membatalkan puasa. Istimna
khurujul mani bil yadi wa ghairiha, mengeluarkan sperma dengan tangan atau selain tangan, an mubasyarah, dari sentuhan-sentuhan, itu batal, ijma. Makanya sungguh mengherankan jika kemudian belum lama sempat viral, onani tidak membatalkan puasa. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Ulama PH itu 4 madhab bersepakat loh Pak. 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat, ijma, istimna, khurujul mani an mubasyarah bil yadi wa ghairiha batal. Ada orang sebelah bilang katanya nggak batal dia. Orang sebelah kan memang suka yang aneh-aneh. Ijma sepakat, ulama kok dilawan, berarti kan sudah jauh kesesatannya. Yakni sawaun kana haraman, baik mengeluarkan maninya dengan sentuhan tadi itu dengan cara haram, dengan cara yang haram, kayak kharajihi biyadihi, seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri, au ghairi muharramin, atau dengan cara yang tidak diharamkan, kayak kharaji biyadi, kayak kharaji seperti keluarnya mani biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya. Nggak haram Pak mengeluarkan, kalau dengan tangan sendiri haram, dengan tangan istri tidak haram mengeluarkan mani. Ini sedikit jorok, nggak apa-apa ya, ngaji nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa ya, ngaji ya. Jadi mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri haram, mengeluarkan sperma dengan tangan istri enggak haram, tapi dua-duanya tetap batal, itu maksudnya, gitu ya. Di sini dikatakan yakni sawaun kana haraman, yakni baik dengan cara yang haram, kayak kharajihi biadihi, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya, au ghairi au ghairu muharramin, atau dengan cara yang tidak haram, kayak kharajihi biadi zaujati, seperti keluarnya mani biadi zaujatihi, dengan tangan istrinya, enggak haram. Jadi di dalam kitab Fathul Ijar, nyerempet dikit nggak apa saja, ini kitab porno Pak. Fathul Ijar, Fathul Izar, Qurratul Uyun, apa lagi? Kitab apa nih? Kama Sutranya Islam gitu lah. Itu dikaji di pondok. Jadi diperbolehkan ketika istri sedang haid, sedang nifas, itu kan nggak boleh digaulin Pak ya. Sementara kan suami perlu, namanya syahwat itu kan nggak bisa ditunda, nggak bisa ditahan-tahan. Mau poligami kagak berani. Ya, nah emang kalau istri lebih dari satu mah enak ya. Ini libur pindah ke pos sebelah ya. Ini masalahnya istri satu-satunya, lagi haid pula, maka diperbolehkan untuk menuntaskan syahwatnya dengan tangan istri. Kalau tangan sendiri haram, tapi tangan istri. Ini misalnya, misalnya. Bukan di luar Ramadan. Ini sedikit keluar ya, sedikit keluar gitu. Jadi kan dikatakan di sini mengeluarkan dengan tangan sendiri haram, mengeluarkan dengan tangan istri nggak haram. Maksudnya di luar Ramadan, kalau tadi ada kasus bapak
lagi tinggi nih syahwatnya, istri lagi head, boleh. Jangan pakai tangan sendiri, haram Pak, tapi pakai tangan istri boleh. Tapi di bulan Ramadan di siang hari meskipun tidak haram tetap batal gitu loh. Saya tambahin tadi bonus pembahasan Pak. Ya daripada yang aneh-aneh kan ya. Itu maksudnya. Kemudian fa idza haramal jima'u wa aftara bila inzali kana al inzalu aula. Jadi yang namanya perkara haram di siang hari, jima itu mau keluar air maninya kek, mau tidak keluar kek, tetap kalau sudah jima membatalkan, tetap batal gitu loh. Keluar atau tidak keluar, air maninya tetap batal. Nah, ini ada pengecualian Pak. Wahtaroza, dan mengecualikan asy-syaikhu pengarang kitab ini bil mubasyarati, dengan lafaz mubasyarah. Mubasyarah itu sentuhan. Dikecualikan dengan sentuhan. Apa yang dikecualikan daripada sentuhan? Artinya selain daripada sentuhan, tapi keluar sperma. Wahtaroza itu artinya tidak batal, berbeda dengan kasus yang pertama tadi, mengecualikan. Amma dari apa? Idza anzala, ketika keluar mani, bil fikri, dengan berangan-angan. Kalau bahasa apa Ustaz? Menghayal. Ada ya? Menghayal Pak, menghayal tinggi. Apalagi medsos zaman sekarang apa baik bisa ditonton. Gara-gara nonton begituan kan pikiran liar Pak. Nah, dengan melalui pikiran, daya hayal itu tidak batal. Jadi syarat mubtilah itu bil mubasyarah, dengan sentuhan. Kalau dengan gara-gara menghayal gitu ya, menghayal habis nonton yang begituan, menghayal, kemudian syahwatnya memuncak lalu keluar, maka tidak batal. Awil ihtilami, atau keluar maninya dengan cara bermimpi, tidak batal. Kemudian ada kasus di sini. Bagaimana dengan orang yang pingsan atau orang yang tidur seharian misalnya? Nah, diceritakan. Contoh di sini. Walau toro'a, dan kalau tiba-tiba igma'un, pingsan, nazar, maka dilihat kasusnya. Ini istaghraqa, jika berlangsung, istaghraqa. Ini istaghraqa, jika berlangsung pingsannya tadi, fi jami'an nahari, sepanjang hari. Fahal yasihu, maka apakah sah saumahu, puasanya, amla atau tidak, puasa atau tidak nih bagi orang yang pingsan sepanjang hari, dari pagi pingsan sampai maghrib. Gimana nih? Nah, mana tadi? Al-adharu, yang lebih jelas pendapatnya, annahu in afaqa fi lahzatin minan nahari soha, kalau pingsannya itu berlangsung hanya sebagian hari, soha, sah puasanya. Jadi maksimalnya sebagian hari. Kalau sepanjang hari batal.
Walau nama, ini kalau kasus tidur. Walau nama, dan kalau tidur jami'an nahari, sepanjang hari, fal yasihu shaumau, apakah sah puasanya? Wa sahihu, yang benar pendapatnya, annahu la yadurru, bahwa tidur sepanjang hari la yadurru, tidak bermasalah, li baqai ahlil khitabi, karena tetap orang yang tidur hakikatnya dia sadar, hakikatnya tuh tidak mati, maksudnya gitu loh. Li baqai ahlil khitabi, karena tetap sebagai orang yang terkena perintah. Walau nama, dan kalau tidur jami'an nahari, sepanjang hari, illa lahadzatan, kecuali sekejap. Maksudnya sepanjang hari tidur tapi sebentar bangun. Nih pagi tidur, dari subuh tidur, zuhur bangun, zuhur bangun, berarti kan bangun sekejap, 10 menitan kalian dah, wudu, sholat, habis sholat leyet-leyet tidur lagi, bangun-bangun asar, berarti kan sekejap-sekejap, lahdzatan, sekejap. Asar bangun, sholat, tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Bagaimana? Fa innahu la yadurru, tidak masalah, tidak masalah. Bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama, tidak masalah. Jadi orang yang tidur itu tidak masalah. Yang penting tadi ada lahdzatan, tidak sepanjang hari. Lah kalau sepanjang hari dari subuh sampai maghrib, sama seperti pingsan tadi. Kalau sepanjang waktu dari pagi sampai sore ya batal. Tapi kalau sepanjang harinya sewayah-wayah, lahdzatan, artinya sekejap bangun, sekejap bangun, itu tidak batal. Nah demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.